Yo halo semuanya, selamat datang kembali di Isoku Tech dan kali ini kita masuk di segmen Tech News lagi. Dan sebelumnya mohon maaf kalau misalkan suaranya bindeng karena ini lagi flu. Dan di episode kali ini kita ada informasi dari Apple yang katanya akan mengeluarkan iPad baru. Kemudian ada bocoran dari GPU Exynos 2400 melawan GPU daripada Snapdragon 8 Gen 3. Kemudian ada Huawei yang mengeluarkan SoC baru mereka. Dan yang terakhir adalah Google Pixel 8 Pro. Dia memiliki layar terbaik untuk smartphone saat ini. Seperti apa informasinya? Langsung aja kita masuk ke videonya. Informasi pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai rumor Apple yang akan mengeluarkan iPad baru. Oke, jadi di sini katanya dirumorkan akan dirilis di tanggal 17 Oktober mendatang. Berarti beberapa hari lagi atau besok nih. Besok tanggal 17 Oktober akan rilis. Nah, kalau misalkan perilisan ini atau rumor ini benar bahwasanya Apple akan mengeluarkan beberapa iPad baru, berarti iPad Pro yang terbaru, baik itu yang 11 inci maupun yang 12,9 inci akan ditunda perilisannya di tahun depan. Dan untuk yang kali ini rumornya itu Apple akan mendatangkan langsung 3 iPad baru, 3 jenis iPad baru. Yang pertama ada iPad Air, kemudian ada iPad mini 7 dan juga iPad entry level. Nah, informasi yang saya dapatkan di sini mengenai iPad Air sendiri, kalau tahun lalu kan dia menggunakan Apple M1 untuk chipsetnya. Untuk sekarang kemungkinan besar akan menggunakan Apple M2, dan juga untuk iPad mini 7-nya dia akan menggunakan chipset dari iPhone yaitu Bionic A16. Ya, di sini nggak akan menggunakan Bionic A17 mungkin. Kemungkinan seperti itu, dan itu adalah informasi yang bisa saya kumpulkan di sini. Untuk iPad entry levelnya seperti apa? Nah, itu masih belum dapat informasinya. Kita tunggu aja. Tanggal 17 nanti akankah ada pengumuman resmi dari Apple? Ya pokoknya pantau terus lah di Isoku Tech biar nggak ketinggalan informasi kayak gini. Selanjutnya, nah ini yang mengejutkan teman-teman. Jadi Samsung S24 itu udah banyak banget pembahasannya mengenai bahwasanya S24 nanti akan ada 2 chipset. Yang satu pakai Exynos yang terbaru yaitu Exynos 2400. Kemudian yang satunya dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Nah, bocoran terbaru mengenai performa dari Samsung S24 baik itu yang menggunakan Exynos 2400 milik Samsung sendiri yang bekerjasama dengan AMD, dan juga Samsung Galaxy S24 yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 itu udah banyak beredar. Nah, performa yang di highlight di sini, bocoran yang di highlight di sini itu adalah mengenai performa GPU-nya, karena di sini Exynos 2400 itu menggunakan GPU yang mantep lah menurut saya. Cuman kalau dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3 itu kayaknya kurang. Jadi di sini ada bocoran mengenai skor benchmark dari Samsung Galaxy S24 Plus yang menggunakan Exynos 2400 melawan Samsung Galaxy S24 Plus yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Dan bocoran nilainya di sini ada OpenCL dan Vulkan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya untuk Galaxy S24 Plus yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 dia memiliki codename SM-S926U, sedangkan untuk yang Exynos 2400 memiliki codename SM-S926B. Dan untuk bocoran skor benchmarknya di OpenCL untuk yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 di mana GPU-nya itu menggunakan Adreno 750, dia mendapatkan skor 15.055. Sedangkan untuk yang menggunakan Exynos di mana dia menggunakan Xclipse 940 yang ini kerjasama dengan AMD yang menggunakan RDNA 3, dia cuma mendapatkan skor 14.918. Itu untuk skor OpenCL. Sedangkan kalau kita lihat di skor Vulkan untuk Adreno 750 yang ada di Snapdragon 8 Gen 3 dia mendapatkan skor 17.031. Dan untuk yang menggunakan Xclipse 940 dia mendapatkan skor 15.479, yang berarti di sini untuk skor GPU-nya meskipun Exynos 2400 ini sudah kerjasama dengan AMD dan support ray tracing, ternyata masih belum bisa mengalahkan Adreno 750 yang digunakan di Snapdragon 8 Gen 3 teman-teman. Sayangnya untuk Indonesia kemungkinan besar akan mendapatkan bagian atau mendapatkan Samsung Galaxy S24 yang menggunakan Exynos 2400 ini. Jadi kemampuan VGA-nya di sini kalau dari menurut bocoran yang beredar di sini masih berada di bawah Samsung Galaxy S24 yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia harus menerima itu.
Selanjutnya terkait dengan SoC lagi, sekarang ada pengumuman atau perilisan atau bocoran mengenai Huawei yang kemarin tanya-tanya SoC baru dari Huawei mana. Oke, ini informasinya. Jadi informasinya itu Huawei akan mengumumkan SoC baru yaitu Kirin 8 series yang nantinya akan dipakai di Nova 12, smartphone terbaru mereka untuk mid range ya, Nova 12 ini. Memang sebenarnya Huawei itu tahun lalu ada informasi mengenai bahwasannya Huawei ini nggak akan lagi memproduksi Kirin atau menghentikan produksi SoC mereka, tapi informasi tersebut ternyata salah. 9 bulan setelah keluarnya informasi tersebut, ternyata Huawei meluncurkan SoC baru mereka yaitu Kirin 9000S yang dimana dia dipakai di Huawei Mate 60 series. Nah sekarang itu beredar kabar bahwasanya Huawei ini akan membuat sebuah SoC atau mengeluarkan sebuah SoC 8 series. Tepatnya itu adalah Kirin 830 yang nantinya akan dipakai di Nova 12. Yang posternya itu udah kesebar di mana-mana. Jadi teman-teman bisa lihat di posternya ini bahwasanya Nova 12 itu akan menggunakan Kirin 830, sedangkan Nova 12 Pro dia akan menggunakan Kirin 9000S. Dan teman-teman bisa lihat di sini meskipun ini berbahasa Cina, bisa teman-teman lihat untuk baterainya itu 4800 mAh untuk yang Nova 12, sedangkan 12 Pro-nya itu 4900 mAh. Jadi dengan munculnya informasi mengenai Nova 12 ini yang menggunakan Kirin 830, berarti Huawei masih getol membuat sebuah SoC mereka ya, yaitu Kirin 8 series 830 ya. Ya kita lihat nanti seperti apa kemampuan daripada Kirin 830 yang ada di Nova 12. DxOMark kembali mengumumkan sebuah hasil uji tes mereka. Nah, kali ini adalah Pixel 8 Pro. Oke, memang belum semuanya diumumkan oleh DxOMark di sini, tapi yang mengejutkan adalah Google Pixel 8 Pro dia memperoleh skor paling tinggi untuk display yang digunakan. Jadi DxOMark di sini cuman ngetes untuk display dan juga audio dari Google Pixel 8 Pro, dan ya seperti tadi yang saya sebutkan untuk ranking global, secara global untuk displaynya Google Pixel 8 Pro memperoleh peringkat 1. Oke, teman-teman bisa lihat di sini untuk overall skornya dia mendapatkan skor 154 poin. Kemudian readability atau daya baca dari layarnya itu dia tertinggi, colornya juga dia tertinggi, untuk motion mungkin nggak terbaik, untuk touch atau sentuhannya dia juga nggak terbaik. Jadi di sini yang memperoleh nilai paling tinggi adalah daya baca dan juga warna yang dihasilkan. Google Pixel 8 Pro dia mendapatkan skor yang terbaik untuk bagian display dengan layar mereka yang mereka sebut dengan Super Actua Display yang memiliki tingkat brightness sampai 2400 nits. Jadi memang ini adalah sebuah panel display yang luar biasa yang sebenarnya dia itu menggunakan LTPO OLED untuk displaynya, tapi oleh Google disebut dengan Super Actua Display. Dan bukan hanya display dari Google Pixel 8 Pro, untuk Google Pixel 8 juga mendapat skor yang sama untuk displaynya. Di bawahnya ada Samsung Galaxy Z Fold 5 dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi memang untuk displaynya luar biasa untuk Google Pixel 8 Pro. Ya untuk skor-skor lain seperti kamera, kemudian mungkin performa dan sebagainya masih belum ada skornya di DxOMark. Selamat sekali lagi untuk Google Pixel 8 yang mendapatkan nilai atau ranking pertama untuk display di DxOMark. Ya kita nanti akan menunggu pengujian DxOMark untuk kameranya. Akankah bisa menyaingi kamera-kamera smartphone flagship lainnya? Kita lihat aja. Oke teman-teman, itu adalah informasi yang ada di episode kali ini. Yang kita bahas kali ini ada mengenai iPad baru dari Apple, kemudian ada mengenai Exynos 2400 melawan Snapdragon 8 Gen 3, ada SoC baru dari Huawei, dan terakhir adalah Google Pixel 8 yang memiliki display paling baik menurut DxOMark. Gimana tuh menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan loncengnya dihidupin agar nggak ketinggalan informasi terbaru seputar teknologi. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai menit ini saya Fat pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Isokutek.